Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang bab 4 listrik statis. Peta konsep listrik statis pengertian penyebab pangkalan, muatan listrik, energi listrik, hubung kolom, medan listrik, kapasitor. Contoh soal. Apa itu listrik statis? Jika listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir secara bebas. Berbeda halnya dengan listrik statis yang muatan-muatan di dalamnya hanya diam dalam kurun statis dan tidak bergerak. Tidak hanya itu saja, perpindahan aliran dan atau arus pun sangat terbatas dan terjadi karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Misalnya debu yang ikut terbang bersama udara bergesekan dengan permukaan TV, atau gesekan antar awan yang menyebabkan terjadinya petir, dan masih banyak lagi. Dalam gesekan-gesekan tersebut terjadilah perpindahan muatan elektron. Perlu kamu pahami, ketika muatan elektron berpindah, maka kedua benda akan mengalami kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif, atau kebalikannya menjadi kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Perbedaan sifat ini negatif dan positif kedua benda saling tarik-menarik. Jika kamu masih bingung, coba ambil penggaris lalu gosokkan rambut kamu. Nah, ketika penggaris digosokkan ke rambut ini, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke penggaris, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan listrik. Akan tetapi muatan listrik pada penggaris ini tidak akan mengalir, maka itulah terjadinya dengan listrik statis. Penyebab listrik statis. Sebabnya sebenarnya tidak hanya melalui gosokan atau gesekan antar dua benda saja, namun ada beberapa penyebab yang bisa membuat terjadinya perpindahan muatan dalam listrik statis. Beberapa diantaranya itu berpenggosokan. Selain gesekan antara benda penggaris plastik dengan rambut, ada beberapa bahan lain yang jika digesekkan dapat menghasilkan listrik statis. Konduksi. Penyebab selanjutnya yaitu karena benda yang bermuatan listrik didekatkan, biasanya tanpa menyentuh dengan benda yang tidak bermuatan listrik, atau disebut dengan konduksi. Melalui konduksi, benda yang bermuatan listrik pun menjadi bermuatan listrik. Induksi. Listrik statis juga dapat disebabkan oleh proses induksi, yaitu proses memisahkan muatan listrik di dalam suatu konduktor atau penghantar, di mana benda yang bermuatan listrik didekatkan dengan benda lain berada dalam kondisi netral. Kamu bisa membuktikannya dengan menyelidiki suatu benda yang menggunakan elektroskop. Selain gesekan dan penggaris plastik dengan rambut, ada beberapa hal lain yang jika digesekkan menghasilkan listrik statis, misalnya sebagai berikut. Bahan kaca kain sutra, penggaris plastik kain wol, sisir plastik rambut manusia, penggaris plastik rambut manusia, balon karet kain wol, ebony kain wol. Hasil: kaca positif, kain sutra negatif, penggaris plastik negatif, kain wol positif. Sisir plastik negatif, rambut manusia positif, penggaris plastik negatif, rambut manusia positif, balon karet positif, kain wol positif, balon karet negatif, kain wol positif, ebony negatif, kain wol positif. Proses elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Elektron dari kain wol berpindah ke penggaris. Elektron dari rambut manusia berpindah ke sisir plastik. Elektron dari rambut manusia berpindah ke penggaris plastik. Elektron dari kain wol berpindah ke balon karet. Elektron dari kain wol berpindah dari ke ebony. Listrik statis juga dapat disebabkan oleh proses induksi, yaitu proses memisahkan muatan listrik di dalam konduktor atau penghantar, di mana benda yang bermuatan listrik didekatkan ke benda lain yang berada di dalam kondisi netral. Kamu bisa membuktikannya dengan menyelidiki suatu benda dengan elektroskop. Muatan listrik. Dari tadi Minko menyebutkan istilah muatan terus di awal. Sebenarnya apa sih kata listrik muatan itu, Minko? Oke, Minko kita jelasin. Jadi muatan listrik adalah muatan yang dimiliki partikel penyusun atom. Jika kamu belum tahu, atom terdiri dari proton bermuatan positif
elektron muatan negatif dan neutron tidak bermuatan atau netral. Nah, benda-benda yang mempunyai muatan listrik sejenis seperti positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka akan saling tolak-menolak ketika didekatkan. Sedangkan benda-benda yang muatan listriknya berbeda, maka akan saling tarik-menarik ketika didekatkan. Muatan listrik notes, muatan positif jumlah proton jumlah elektron, muatan negatif jumlah elektron jumlah proton, netral tidak bermuatan jumlah proton jumlah elektron. Rumus listrik statis. Dalam listrik statis ada beberapa rumus yang digunakan dan perlu kamu pahami, dan itu rumus Coulomb. Ketika sebelumnya kamu mempelajari hukum Ohm, nah pada listrik statis kamu akan mempelajari terkait hukum Coulomb. Hukum ini berbunyi gaya listrik statis. Gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding balik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Hukum Coulomb. Melihat gambar di atas, kamu bisa melihat bahwa kedua muatan tersebut maupun tidak sejenis masing-masing akan menimbulkan gaya listrik antara keduanya. Nah, besar gaya listrik yang terjadi antara kedua benda muatan ini disebut dengan gaya Coulomb yang dirumuskan melalui persamaan. Rumus Coulomb. F sama dengan gaya Newton, N K sama dengan konstanta, Q1 muatan listrik benda pertama, Q2 muatan listrik benda kedua. Poin-poin hukum Coulomb berlaku pada partikel bermuatan listrik. Semakin besar muatan listrik keduanya, semakin besar gaya listriknya. Semakin kecil jarak kedua benda, semakin besar gaya listriknya. Rumus Coulomb. Poin-poin hukum Coulomb berlaku pada partikel-partikel bermuatan listrik. Semakin besar muatan listrik keduanya, semakin besar gaya listriknya. Semakin kecil jarak kedua benda, semakin besar gaya listriknya. Medan listrik. Selain gaya Coulomb, adalah listrik statis juga ada yang namanya medan listrik atau ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik ini digambarkan dengan garis-garis gaya listrik dan arahnya dari kutub positif ke kutub negatif. Semakin besar medan listrik, maka akan semakin rapat garis-garis gaya listriknya. Medan listrik. Jika kamu perhatikan, arah medan listrik muatan positif bergerak keluar dari muatan sumber, sedangkan arah medan listrik muatan negatifnya bergerak masuk ke dalam. Untuk menghitung medan listrik, kamu bisa menggunakan rumus berikut. Beda potensial. Pada materi listrik dinamis kemarin, kamu sudah mempelajari tentang beda potensial. Nah, kali ini pada listrik statis pun, kamu juga akan bertemu lagi dengan beda potensial. Tidak ada perbedaan makna, namun rumus yang digunakan sedikit berbeda, yaitu energi listrik. Sama halnya dengan beda potensial, dalam listrik statis juga terdapat energi listrik. Energi ini dibutuhkan dengan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya, seperti pada listrik dinamis. Berikut rumus yang bisa digunakan. Kapasitor. Terakhir yaitu kapasitor, yang merupakan salah satu peralatan listrik untuk menyimpan energi dalam waktu singkat serta dibebaskan dengan cepat. Besarnya kapasitas kapasitor ini bisa kamu hitung dengan menggunakan rumus. Manfaat listrik statis tentu saja sama halnya dengan listrik dinamis.
Listrik statis pun juga mempunyai berbagai manfaat yang besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yaitu cat semprot. Gesekan pipa semprot dari cat dan udara dapat menyebabkan listrik statis. Butiran cair dari aerosol akan menjadi muatan dan dapat tertarik ke badan benda jika benda yang akan dicat diberi muatan juga. Printer laser. Bagian drum photoreceptor dari printer laser jika diberi muatan positif dan berputar, maka bagian laser yang bersinar akan melintasi permukaan yang tidak bermuatan dan menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Penangkal petir. Cara penangkal petir melindungi gedung dari bahaya tersambar petir yaitu A. Lompatan elektron dari awan mengalir melalui penangkal petir dan masuk ke tanah. Dan B. Molekul udara bermuatan listrik positif yang berkumpul di sekitar ujung runcing penangkal petir akan mengalir keluar, sehingga minimalisir terjadinya sambaran petir. Contoh soal. Kolom. Dua muatan sejenis besarnya 2 kali 10 pangkat min 2 C dan 6 kali 10 pangkat min 4. Bila jarak kedua muatan 6 cm, berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan? Medan listrik. Gaya Coulomb dua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 min 6 C dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 min 12 C, berapa besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Kapasitor. Terdapat sebuah kapasitor dengan mempunyai besaran kapasitas sebesar 0,8 UF yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Maka berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.